Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Pemateri dari Dinas Kesehatan. Yang kami hormati, kami muliakan teman-teman panitia baik dari Bimas Islam maupun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang. Dan tentu teristimewa kepada para calon dan para pengantin kita yang hari ini alhamdulillah dari tadi pagi kita menerima materi. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa pernikahan itu diatur oleh 3 aturan. Aturan tertinggi adalah aturan agama, yang kedua adalah aturan negara, dan yang ketiga adalah adat istiadat. Kenapa pernikahan ini diatur dengan sedemikian rupa dan lengkap oleh agama kita? Karena pernikahan ini adalah fitrah manusia. Barangkali kita pernah dengar bagaimana kisahnya Nabi Adam alaihissalam ketika ditempatkan oleh Allah dalam surga. Tentu ketika kita bicara tentang surga, di sana sudah lengkap semua fasilitas. Tetapi ada satu yang kurang pada saat itu. Apa yang kurang? Pada saat itu Nabi Adam belum punya pasangan. Sehingga karena tidak punya pasangan, hampir semua fasilitas yang ada dalam surga, kenikmatan dalam surga tidak bisa dia nikmati secara sempurna. Makanya kalau ada anak muda belum menikah, yakin dan percaya belum bisa menikmati dunia secara sempurna. Kenapa? Kalau laki-laki belum menikah itu ada 2 bebannya. Kalau malam tidur sendiri, subuh bangun berdua, itu beban. Ya. Malam tidur sendiri, subuh bangun berdua, maka itu adalah beban. Saya tidak berpanjang lebar, saya ingin mengungkapkan satu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi, dan kalau kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, maka ini akan sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Putrinya Nabi, siapa yang tahu nama putrinya Nabi? Ada yang tahu? Putrinya Nabi, siapa yang tahu? Pasti tahu semualah. Masa tidak tahu siapa nama putrinya Nabi? Dia adalah Fatimah. Pernah suatu hari Nabi bertanya kepada Fatimah. Ini ada pelajaran yang sangat berharga di sini. Nabi bertanya kepada Fatimah, "Fatimah, putriku tersayang, maukah engkau belajar bagaimana menjadi istri terbaik?" Nah, Fatimah tentu jawabannya, "Iya ya Rasulullah." Nah, tentu Fatimah berharap bahwa dia akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi pada saat itu, sebagai ayahnya selaku Nabi pada saat itu akan memberikan pelajaran berharga. Ternyata dugaan Fatimah itu meleset. Ternyata Nabi tidak memberikan pelajaran kepada Fatimah secara langsung, tapi Nabi mengatakan, "Temui seorang perempuan yang bernama Mutia." Fatimah bertanya-tanya dalam hati, "Kenapa saya harus menemui Mutia? Padahal ayah saya ini seorang Nabi. Dia bisa saja memberikan pelajaran kepada saya." Tapi karena sebagai anak yang patuh taat, dia berangkat ke rumahnya Mutia. Apa yang terjadi setelah sampai di rumahnya Mutia? Fatimah assalamualaikum, ketuk-ketuk pintu, ditanya sama Mutia dari dalam pintu, dari balik pintu, "Siapa di luar?" Fatimah mengatakan, "Saya Fatimah, putrinya Rasulullah. Dengan siapa putri Rasulullah datang ke rumah saya?" Fatimah mengatakan, "Saya bawa putra saya yang bernama Hasan." Lalu apa jawaban Mutia pada saat itu? "Minta maaf wahai putri Rasulullah, saya tidak berani buka pintu karena engkau datang bersama dengan seorang laki-laki dan saya belum minta izin kepada suami saya." Akhirnya apa? Fatimah kembali dengan tangan kosong. Tidak sempat ketemu dengan Mutia, belajar menjadi istri yang baik. Lalu Mutia mengatakan, "Wahai putri Rasulullah, sebentar malam saya meminta izin kepada suami saya, silakan datang besok."
Besoknya datang lagi Fatimah. Yang dia bawa siapa? Husain. Kemarin dibawa Hasan. Hari ini datang ke sana yang dibawa saudaranya Hasan, namanya Husain. Ditanya lagi oleh Mutia, dengan siapa putri Rasulullah? Dia mengatakan, saya bersama dengan Husain. Dia bilang, minta maaf putri Rasulullah, tidak bisa saya buka pintu. Kenapa? Kemarin saya minta izin kepada suami saya bahwa kamu akan datang dengan Hasan. Hari ini kau bawa Husain. Tidak bisa lagi ketemu. Pulang marah-marah. Ditanya oleh Nabi, bagaimana Fatimah, sudah ada pelajaran? Dia bilang, pelajaran apa? Tidak pernah kita buka pintu. Dia bilang, Nabi, sudah pelajaran itu. Apa pelajarannya? Seorang istri tidak boleh menerima tamu laki-laki asing di rumahnya kalau suaminya lagi tidak ada di rumah. Dia bilang, tidak terima tamu jika saya ustaz. Apa Ji Pale? Terima telepon Ji. Sama Ji. Apalagi kalau mantannya memang Mi. Ya. Ada istilah mantan terindah. Hati-hati dengan kata-kata mantan terindah. Seindah apapun mantanmu, kalau kau bawa ke rumah tanggamu, pasti hancur rumah tanggamu. Jadi jangan kita tertipu dengan kata-kata mantan terindah. Lalu singkat cerita, besoknya datang lagi Fatimah, tidak nak bawa Hasan sama Husain. Dia bilang, bikin sial ini anak. Akhirnya menemui Mutia dengan sendirinya. Begitu datang, Mutia bertanya, ya putri Rasulullah dengan siapa? Dia bilang, sendiri Kak, tidak bawa anak laki-lakiku, tidak membuka pintu. Kalau begitu silahkan masuk, dibuka pintu. Apa yang terjadi? Ternyata Mutia cantik sekali berdandan. Pokoknya sudah pakai bedak, pakai gincu, semua cantik, semuanya cantik sekali. Tapi di tangannya ada rotan. Jadi kaget Fatimah, mau pergi mana? Mau pergi bimbing? Bilang tidak. Mau kemana Pak? Majlis taklim? Tidak. Mau pergi arisan? Tidak. Kenapa cantik sekali Ki? Dia bilang, begini saya caraku kalau datang suamiku, bukan kasih cantik-cantik diriku. Kenapa? Suamiku datang dalam keadaan capek, alangkah bahagianya perasaannya kalau dia datang, saya dalam keadaan cantik berdandan seperti ini. Kan ada tuh itu perempuan tapi bukan yang di sini, yang dia pergi ke sana. Itu tuh dia setelnya nak pakai terus, 4 milo banyak di samping. Ada yang bawa asapnya, ada yang bawa bawannya. Ditanya kenapa tidak diganti-ganti daster? Tidak bilang kusuka Pak dingin nih. Bagaimana tidak dingin? 4 milo banyak. Nah bilang tidak suka sama suamiku, kenapa? Tidak mau kena cium. Bagaimana mau dicium? Jidatnya bau bawang, kelepaknya bau apa? Bau asam, perutnya bau GPU. Belum datang suaminya bersih-bersih di suaminya. Ternyata Mutia cantik. Dia bilang, begini saya caraku kalau aku jemput suamiku. Dia bilang, kenapa di tangan tak ada rotan? Dia bilang, ini rotan. Kalau datang suamiku, saya kasih tahu suamiku, wahai suamiku, kalau hari ini saya melakukan pelanggaran, ambil ini rotan dan cambuk saya. Lebih baik engkau mencambuk saya di dunia daripada saya nanti dicambuk di akhirat. Tapi itu Mutia pintar. Kalau dia serahkan ini rotan kepada suaminya, nah tarik suaminya masuk di kamar, baru buka bajunya. Akhirnya apa? Tidak bisa dicambuk. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ada pengantin baru di sini, tak tahu jawabannya. Yang belum menikah, jangan dipaksakan untuk tahu itu. Tahu-tahunya itu nanti kalau sampai waktunya. Maka apa poinnya di sini? Satu di poinnya. Satu di tugas tak kita sebagai istri. Taat makin saja suami kita. Selama yang diperintahkan dalam kebaikan. Tapi laki-laki banyak itu bos. Tapi berat. Saya tidak akan sampaikan di sini karena waktunya sudah tinggal berapa menit dan masih ada satu materi Pak Kasih. Sebenarnya kalau laki-laki itu ada 3 harus ditempati. Harus jadi imam, harus jadi amir, harus jadi khalifah. Kalau dalam bahasa Arab, imam itu berdiri bagian depan, amir itu harus menjadi pemerintah, khalifah harus bisa berdiri bagian belakang. Artinya, seorang suami harus pandai-pandai menempatkan diri. Insyaallah, saya tidak berpanjang lebar, mohon maaf atas segala kekurangan, pasti jauh dari kesempurnaan. Minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.